Am I dreaming? Treasure of Oz. It belongs to you. Film ini dibuka di Kansas tahun 1905. Kita langsung diajak melihat sebuah pasar malam yang siang-siang sudah buka. Dari sekian banyaknya atraksi, ada satu yang menarik perhatian. Pertunjukan sulap milik seorang ilusionis bernama Oscar Dix, atau lebih dikenal dengan sebutan Oz. Di pertunjukan kali ini, Oz baru saja merekrut asisten baru bernama May, karena asisten lamanya sedang sakit. Nah, selain jago sulap, Oz ini juga punya keahlian lain. Dia pintar banget ngegombal. Dia punya trik andalan, yaitu memberikan kotak musik ke setiap wanita yang berhasil dia rayu, sambil bilang kalau itu peninggalan neneknya. Padahal ya bohong. Di tengah persiapan datanglah temannya, Frank. Dia bawa hasil uang pertunjukan dari penonton, tapi ternyata cuma dapat 10 koin. Tanpa ragu, Oz ambil 7 buat dirinya sendiri, sisanya buat Frank, sedangkan May malah dapat pengalaman pertamanya aja. Make her walk, of course, but just remember what I told you. For 5,000. Kemudian pertunjukan dimulai. Di kursi paling depan, ada seorang gadis kecil di kursi roda yang terlihat kagum banget sama Oz. Lalu saat Oz memanggil sukarelawan, tentu saja yang naik ke panggung adalah May. Di atas panggung, Oz bikin May tertidur, lalu menunjukkan trik di mana tubuh May melayang. What need have I of wire? Come, Fernando! Tapi tiba-tiba salah satu penonton teriak karena melihat kawat di tubuh May. Begitu disorot lampu, bener aja 2 kawat itu kelihatan jelas. Namun Oz tetap tenang. Dia ambil golok, memotong kedua kawat itu, dan anehnya tubuh May masih melayang. Penonton pun terdiam lalu tercengang. Bahkan yang tadi protes juga langsung melongo. Dan Oz makin bikin mereka terpukau ketika dia membuat May menghilang dalam hitungan detik. Semua bersorak, tapi momen haru terjadi saat gadis kecil di kursi roda itu tiba-tiba berteriak, "Tolong buat aku bisa berjalan." Orang tuanya pun ikut memohon, tapi Oz hanya bisa menolak dengan lembut karena semua itu hanyalah ilusi, bukan sihir sungguhan. Sayangnya di masa itu banyak orang masih belum paham soal sulap. Mereka mengira itu beneran sihir. Setelah pertunjukan, Oz dan Frank kembali ke tenda. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita cantik bernama Annie, pacar Oz. Annie datang membawa kabar bahwa dirinya akan dilamar pria lain. Oz hanya bisa menarik napas dan bilang, "Terimalah lamarannya." Jelas Annie kecewa, karena dalam hatinya ia berharap justru Oz lah yang lebih dulu melamar. Di saat bersamaan terlihat May sedang dimarahi suaminya, Flood. Ternyata Flood cemburu karena May menerima kotak musik dari Oz. Dalam amarah, Flood masuk ke tenda Oz dengan niat membunuh. Tapi Oz berhasil kabur naik balon udara, memotong tali pengikat sebelum Flood sempat meraihnya. Sebelum benar-benar terbang tinggi, Frank sempat melemparkan topi dan tas Oz yang berisi alat sulap. Tapi belum sempat lega, Oz malah melihat tornado besar datang dari kejauhan. Dalam kondisi panik, ia berdoa kepada Tuhan, meminta ampun atas segala penipuannya dan berjanji akan berubah kalau diberi kesempatan kedua. Di tengah doa itu, sebuah meja musik menghantam balonnya, membuat Oz tersedot masuk ke dalam tornado. Tiba-tiba suasana berubah drastis. Balon Oz terpental keluar dari tornado dan mendarat di sebuah dunia lain bernama Land of Oz. Tempat yang penuh warna dan keajaiban. Ia pun terdampar di sungai deras, lalu akhirnya sampai di aliran yang tenang. Saat tiba di tepi sungai, ia disambut oleh seorang gadis cantik bernama Theodora. Gadis itu memperingatkan bahwa di sungai ini ada peri-peri penggigit. Benar aja, beberapa peri menggigit kaki Oz. Kemudian Oz memperkenalkan dirinya dan memperlihatkan trik sulap. Melihat itu, Theodora langsung percaya bahwa Oz adalah penyihir dari ramalan, penyihir dari langit yang akan mengalahkan penyihir jahat dan mengklaim tahta Emerald.
Mendengar soal harta kerajaan, Oz yang matanya langsung berbinar berpura-pura jadi penyihir yang dimaksud. Tiba-tiba terdengar suara mengerikan. Theodora mengatakan itu suara babon terbang, anak buah penyihir jahat. Mereka pun segera lari dan bersembunyi di balik air terjun. Saat salah satu babon nyaris menemukan mereka, Oz cepat-cepat mengalihkan perhatian dengan mengeluarkan merpati dari topinya. Malam harinya mereka menyalakan api unggun. Theodora pun bercerita kalau penyihir jahat bernama Glinda telah membunuh ayahnya sendiri demi merebut tahta Emerald. Untung saja kakak Theodora berhasil mengusir Glinda. Di akhir cerita, Theodora janji kalau Oz berhasil mengalahkan penyihir jahat, dia akan kasih Oz tahta dan bahkan bersedia jadi ratunya. Lalu Oz yang doyan gombal langsung kasih kotak musik ke Theodora juga. Keesokan harinya, Theodora mengajak Oz ke Emerald untuk memperkenalkannya ke sang kakak, Evanora. Di perjalanan, mereka menolong seekor monyet bersayap bernama Finlay yang terjebak di akar pohon. Finlay mengaku sedang dikejar singa. Ketika singa besar muncul, Oz dengan cepat menakutinya pakai petasan. Karena merasa tertolong, Finlay bersumpah setia melayani Oz. Saat Theodora jalan duluan, Oz curhat ke Finlay kalau sebenarnya dia bukan penyihir. Dia cuma pesulap. Finlay merasa kecewa, tetapi ia tak bisa mengingkari sumpahnya sehingga ketiganya pun melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Emerald. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh rombongan tentara yang dipimpin oleh seorang kurir lokal bernama Knack. Di dalam kerajaan, Theodora mempertanyakan identitas Oz kepada kakaknya, Evanora, yang dengan tegas menyatakan kesediaannya untuk melayani Oz. Pada malam hari, Evanora membawa Oz ke ruangan harta kerajaan dan menjelaskan bahwa seluruh harta akan menjadi milik Oz jika ia berhasil mengalahkan penyihir jahat yang sudah diceritakan oleh Theodora. Evanora pun memberitahu bahwa kelemahan penyihir jahat terletak pada tongkatnya. Jika tongkat itu dipatahkan, penyihir jahat pun akan hancur. Keesokan harinya, Oz dan Finlay memulai perjalanan menuju markas penyihir jahat. Di tengah perjalanan, mereka menemukan kota kecil bernama Kota Keramik yang telah hancur berantakan. Di salah satu rumah teko, mereka menemukan seorang gadis kecil dari keramik bernama Joy yang sedang menangis di balik meja karena kedua kakinya patah. Hal ini langsung mengingatkan Oz pada gadis kecil lumpuh yang pernah memintanya untuk menyembuhkannya. Joy menceritakan bahwa malam sebelumnya warga kota keramik sempat merayakan kedatangan penyihir agung alias Oz. Namun kemudian sekelompok babon menyerang dan membuat sebagian besar warga tewas, sehingga hanya Joy yang selamat. Kemudian Oz mengeluarkan sebotol lem Korea sambil berkata, ini adalah botol ajaib, lalu mengelem kedua kaki Joy dan memintanya untuk mencoba berjalan. Setelah Joy bisa berjalan dengan baik, ia malah ngotot ingin ikut bersama Oz. Menyadari Joy sudah tidak memiliki keluarga, Oz pun mengizinkannya untuk ikut dalam misi mencari penyihir jahat. Lalu ketiganya tiba di hutan gelap yang tiba-tiba diserang oleh sekelompok bunga pemakan daging. Untungnya mereka berhasil lolos dan secara tidak sengaja melihat sosok misterius dari balik kabut yang diduga sebagai penyihir jahat yang sedang meletakkan tongkatnya di atas meja batu. Oz segera menyuruh Finlay untuk mengalihkan perhatian penyihir tersebut, sedangkan ia menyelinap mengambil tongkat itu. Namun ketika Oz berhasil mengambil tongkat, penyihir itu tiba-tiba muncul. Alangkah terkejutnya Oz saat mengetahui wajah penyihir tersebut sama persis dengan mantannya, Annie. Penyihir itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Glinda, penyihir baik dari selatan. Glinda menjelaskan bahwa penyihir jahat yang sebenarnya adalah Evanora yang berambisi mengambil alih dunia Oz dengan cara membunuh raja sekaligus ayah Glinda, sehingga ia bisa menguasai pasukan babon dan menyebarkan informasi palsu bahwa Glinda lah yang membunuh ayahnya. Evanora pun bahkan memanipulasi penyihir lain, termasuk adiknya Theodora, agar menumbuhkan kebencian terhadap Glinda. Di kerajaan Emerald, Evanora terus memantau mereka menggunakan bola sihir ajaib. Dan dengan licik menampilkan Theodora
agar semakin marah kepada Oz. Bahkan Evanora sengaja membuat kotak musik dari serbuk ajaib dan menunjukkannya kepada sang adik dengan berbohong bahwa kotak musik itu adalah hadiah dari Oz untuknya sambil berdansa. Hal ini pun membuat Theodora merasa sangat kecewa dan terluka karena ia sadar bahwa Oz hanya bermain-main dengan perasaannya dan ternyata seorang penipu. Kemudian Evanora pun mengerahkan pasukannya untuk segera membunuh Oz dan Glinda. Ketika pasukan itu sudah menyerbu ke hutan gelap, Glinda meminta Oz untuk menggunakan kekuatan sihirnya. Tetapi Oz malah menyuruh mereka untuk lari. Keempatnya pun berlarian hingga sampai di ujung tebing. Di situ saat tidak ada jalan lagi, Glinda menyuruh mereka terjun ke jurang. Saat semuanya terjatuh, Glinda segera melindungi Oz dan Joey dengan gelembung, lalu membawa mereka ke sebuah kerajaan yang dilindungi oleh dinding gelembung. Glinda menjelaskan bahwa hanya makhluk yang berhati baik yang bisa menembus dinding tersebut. Oz pun merasa ketakutan karena ia menganggap dirinya bukanlah pria berhati baik. Namun ia berhasil menembus dinding itu meskipun dengan sedikit kesulitan. Setibanya di kerajaan Glinda, Oz disambut oleh penduduk lokal yang masih mengira dirinya adalah penyihir sungguhan. Oz pun dengan jujur mengakui bahwa ia sebenarnya adalah pesulap, bukan penyihir. Namun Glinda mengatakan bahwa dirinya sudah tahu semua itu, tetapi ia percaya bahwa kedatangan Oz pasti memiliki alasan tersendiri. Di Emerald, Theodora kian terluka melihat kedekatan Oz dengan Glinda, sehingga Evanora menawarkan kepada Theodora kesempatan untuk menjadi penyihir paling kuat agar bisa membalas dendam kepada Oz dan Glinda. Evanora pun memberikan sebuah apel hijau yang telah dimantrai kepada Theodora. Sesudah Theodora menggigit apel tersebut, secara tiba-tiba ia menjerit kesakitan dan berubah menjadi penyihir hijau yang memiliki hati kejam dan berjanji akan menuntut balas kepada Oz serta mengungkapkan identitasnya sebagai penipu. Di kerajaan Glinda, Oz diperkenalkan kepada penduduk yang memiliki berbagai profesi. Namun situasi segera memburuk ketika sebuah bola api dan asap tebal menerobos dinding gelembung. Api itu mendarat di tengah kerumunan dan kemudian muncul Theodora yang kini tampil menyeramkan. Theodora pun menuduh Oz sebagai penipu, bahkan mempermainkan Oz sebagai boneka sampai Oz akhirnya sadar bahwa yang menyerang itu sebenarnya adalah Theodora yang telah berubah. Saat Theodora hendak melukai Oz, Glinda menghentikan aksinya. Namun Theodora tidak tinggal diam dan malah naik ke atas sapu terbang sambil mengancam akan membunuh semua warga, termasuk Oz. Melihat kengerian itu, Oz pun merasa sangat tertekan dan segera berkemas untuk pergi. Namun Glinda dengan sabar membujuknya agar membuktikan kepada warga bahwa ia benar-benar adalah penyihir yang diramalkan. Di waktu yang sama, Joey mendatangi Oz dan memintanya untuk menemaninya tidur, persis seperti yang pernah diceritakan tentang ayahnya dulu. Di dalam kamar, Oz kemudian menceritakan tentang seorang ilmuwan dari dunianya yang menciptakan proyektor. Ketika Joey bertanya apakah proyektor itu bisa mengalahkan penyihir jahat, Oz mendadak mendapatkan ide brilian. Lalu Oz segera menemui Glinda dan mengumumkan bahwa ia memiliki rencana. Oz pun menyuruh Tinker untuk membuat proyektor film, serta mengajari warga kota cara membuat petasan, kembang api, dan balon udara. Bersama Glinda, Oz mulai merancang strategi penyerangan. Oz menyarankan agar serangan ke Emerald dilakukan dari ladang bunga popi. Meskipun Glinda menjelaskan bahwa ladang bunga popi dapat membuat orang tertidur karena spora yang dihasilkannya. Tak lupa, Oz juga menciptakan strategi untuk memancing pasukan babon terbang ke ladang popi, sehingga pertempuran berikutnya bisa lebih mudah diraih. Sambil mengatur agar masyarakat awam tetap berpikir bahwa pertunjukan ilusi yang mereka saksikan adalah murni sihir dari Oz. Pagi harinya, Ozknak dan Finlay menyamar sebagai kurir untuk memasuki kerajaan Emerald. Mereka membawa kereta yang diisi dengan proyektor film dan balon udara.
Di depan ladang bunga, Glinda mengirimkan kabut tebal untuk menyelimuti area tersebut. Lalu pasukan tentara yang telah dipersiapkan mendekati kerajaan. Saat itu Theodora dan Evanora yang melihat situasi tersebut segera mengirim babon terbang untuk menyerang pasukan. Namun jebakan Oz bekerja dengan sempurna. Semua babon terbang yang datang satu persatu tertidur karena spora dari ladang popi. Babon terbang yang tidak terpengaruh menculik Glinda dan membuat tongkatnya tertinggal. Sehingga Joey cepat-cepat mengamankan tongkat tersebut. Setelah pertempuran di ladang popi selesai, Oz dan timnya akhirnya tiba di kota Emerald. Oz memilih untuk berpisah dari kelompoknya dengan menggunakan balon udara. Lalu diam-diam menyelinap ke ruang harta kerajaan guna mengambil emas. Di sini Theodora melihat akal bulus Oz yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang padahal sebenarnya itu adalah bagian dari rencananya. Theodora kemudian diikat dan dipertontonkan kepada seluruh warga Emerald. Saat itu, balon udara pun melintas di atas mereka. Ketika Theodora mengetahui bahwa Oz masih di dalam balon, ia melemparkan bola api sehingga membuat balon itu jatuh ke tanah. Glinda dan Finlay pun tercengang dan semua orang mengira Oz telah tiada. Namun sesaat kemudian Oz muncul kembali di depan Finlay dengan menyamar sebagai pelayan. Bersama Finlay dan Tinker, Oz kemudian naik ke kereta untuk memulai pertunjukannya. Di saat Evanora dan Theodora hendak mengeksekusi Glinda, tiba-tiba seluruh obor kerajaan padam dan asap tebal memenuhi udara akibat jatuhnya balon. Oz memanfaatkan asap tersebut sebagai media untuk menampilkan proyektor film yang menciptakan ilusi seolah-olah dirinya gentayangan dan berubah menjadi entitas baru. Dengan penuh gaya, Oz menyatakan bahwa dirinya memanglah penyihir yang diramalkan dalam cerita kuno, dan kini ia telah menjadi roh abadi yang sangat kuat. Para tentara Emerald pun mencoba menyerang Oz, tetapi semua usaha itu sia-sia. Kemudian ketika Theodora melancarkan serangan, Oz berpura-pura mengakui keberhasilan serangan tersebut. Hurry! Setelah Theodora merasa puas, Oz muncul kembali dalam wujud gaibnya. You are welcome to return. Ia menyuruh semua warga melihat ke langit, dan seketika itu kembang api diluncurkan, menciptakan ilusi seakan-akan langit meledak. Evanora yang melihat situasi tersebut pun mencoba kabur, sedangkan Joey mendekati Glinda untuk mengembalikan tongkatnya. Tepat ketika Theodora hendak membunuh Glinda, Oz menembakkan kembang api ke arahnya, membuat Theodora mundur dan berjanji akan membalas dendam suatu hari nanti. Evanora yang masih berusaha kabur pun dihadang oleh Glinda, sehingga terjadi pertempuran. Glinda terpental akibat serangan, namun usahanya tidak sia-sia karena ia berhasil mencabut kalung zamrud milik Evanora yang membuat Evanora kembali ke wujud aslinya. Tak lama kemudian Glinda kembali menyerang, tetapi sayangnya Evanora diselamatkan oleh babon terbang yang mengikuti adiknya. Keesokan harinya, seluruh penduduk di Emerald pun merayakan kemenangan mereka dengan penuh sukacita. Di dalam kastil, Oz mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu dan sekaligus meminta mereka untuk merahasiakan keberadaannya, seolah-olah kematiannya benar-benar telah terjadi. Sebelum pergi, Oz memberikan hadiah sebagai kenang-kenangan. Kepada Master Tinker diberikan pisau Swiss, kepada Kenak sebuah topeng senyum agar selalu tersenyum, Finlay diberi topi sulap miliknya, sedangkan Joey diberikan keluarga baru berupa Glinda dan teman-teman lainnya.
Dan untuk Glinda sendiri, hadiah yang disiapkan Oz adalah sebuah ciuman.